Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alamana wa salafuna salihun sallallahu Abah Romoki Haji Muhammad Jaman Syekh Abdul Athir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Keluarga besar Al-Maghfurlah Mbah Yai Munir Hashim Latif ingkang sangat kula mulyakan, sedaya pengurus yayasan, sedaya kiai, sedaya ibu nyai, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Khusus malam ini mari bersama-sama kita membahagiakan diri kita. Apapun masalahnya, seberat apapun masalah yang menimpa kita, bulan ini tidak boleh kita bersedih, bulan ini tidak boleh kita susah, karena Allah dawuh kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, tentu kepada kita umatnya, atas fadl Allah dan rahmat Allah maka hendaklah berbahagia. Jadi perintah berbahagia yang memiliki dalil dan itu berpahalanya besar adalah berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Hanya dua yang mengharuskan kita berbahagia. Yang pertama, apabila kita mendapatkan fadl dari Allah. Yang kedua adalah rahmatipun Allah. Hadirin, ba'dul ulama, bahkan mungkin mayoritas ulama menyebut fadl Allah itu kuwadah, sehingga ada orang dapat sepeda motor, dapat mobil, itu ditulisi hadza min fadli Rabbi, walaupun nyicil-nyicil tapi sudah dikasih mobil, sehingga ditulisi hadza min fadli Rabbi. Semuanya memang karena fadl Allah. Tapi fadl Allah yang tertinggi menurut para ahli tafsir itu adalah lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, dalam hidup ini yang kita tunggu adalah kasih sayang Allah, rahmatipun Allah. Dalam hidup kita tidak bisa mengandalkan amal kita,
Dalam hidup kita tidak bisa mengandalkan diri kita, tapi yang kita andalkan adalah rahmatipun Allah. Dan rahmat Allah yang tertinggi adalah diutusnya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan itu terjadi pada bulan Maulid hari Senin. Karenanya bulan ini adalah bulan sukacita. Bagaimana kita tidak bersukacita? Karena di kitab-kitab itu dijelaskan bahwa Abu Lahab, musuh terbesar Kanjeng Nabi itu, pernah bahagia saat mendengar kabar bahwa adik iparnya Sayyidatina Aminah melahirkan, dan jenis kelamin yang dilahirkan itu adalah laki-laki. Beliau kemudian membebaskan budaknya sebagai tanda senangnya, padahal senangnya itu bukan karena bayi yang bernama Nabi Muhammad, tapi senangnya itu adalah senang tradisi. Karena memang tradisi orang-orang jahiliyah itu kalau lahir seperti apapun wajahnya, yang penting laki-laki pasti bahagia. Karena kebahagiaan yang menurut kita bukan bahagia yang sejati itu, Abu Lahab mendapatkan keringan siksa setiap hari Senin. Karenanya malam ini mari bersama-sama kita mencoba mencari hikmah yang kita kait-kaitkan dengan bulan Maulid, dan banyak sekali hikmah-hikmah yang terkait dengan Maulid, tapi kalau ngambil hikmah terpendek agar hikmah ini bisa kita hafal dan kita pahami, kemudian kita resapi. Qala sahibul hikam Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athail As-Sakandari radhiyallahu anhu, wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an. Wa man ahabbahu, siapapun orangnya yang mencintai Allah, maka lam yu'thir alaihi syai'an, ia tidak akan mengutamakan, mengalahkan Allah atas sesuatu. Artinya dia tidak akan mengutamakan sesuatu di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah yang menjadi prioritasnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, khusus untuk YPM kalau tulis Arab, jadi nggak pakai tulisan Latin. Hanya Ramadan, hanya Maulidan ini pakai syarah yang Arapan, bapak-bapak. Kersani ngarap-ngarap sekedik ngaten. Asyarhu asyara al-imam bihadhil hikmah ila maqamil mahabbah. Al-Imam Ibnu Athail As-Sakandari memberikan isyarah dengan hikmah ini kepada makom yang disebut dengan makom mahabbah. Jadi para bapak, para ibu, makom-makom dalam dunia tasawuf itu banyak, tapi paling tidak bisa diringkas menjadi 3 makom mawon. Pertama makom ammah, yang kedua makom fana, yang ketiga makom bako. Makom ammah itu adalah makom umum, karena orang itu melihat makhluk, di dalam makhluk itu tak terlihat Allah. Jadi yang dilihat hanya makhluknya, nggak ada sangkut pautnya dengan Allah. Ini makomnya orang kebanyakan. Lah pada makom ini sangat rentan membenci seseorang, iri kepada seseorang, hasud kepada seseorang, merendahkan seseorang, mungkin memuji berlebih-lebihan terhadap seseorang, ingin dipandang oleh orang, ingin didengar oleh orang, ingin viral di hadapan orang-orang. Kenapa? Karena dalam diri dia pandangannya itu hanya ada makhluk, nggak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang kaya, dia tidak akan berkata orang itu mendapatkan pilihan dari Allah diberi kekayaan, hilang Allahnya.
Kalau ada orang alim, dia tidak mengatakan wah dia mendapatkan derajat dari Allah. Kalau ada orang miskin, dia tidak mengatakan itu Allah yang menjadikan dia miskin sehingga dia menghina. Jadi tidak ada Allah dalam setiap makhluk itu, sehingga muncul macam-macam sifat akibat sering melihat orang lain. Lah, macam-macam sifat dan karakter yang ada dalam hati inilah yang kemudian menjadikan hati ini keruh, sehingga muncul sifat takabur, hasud, iri, dengki, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Pada makom pertama ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita memang diharuskan untuk membersihkan sifat-sifat hina itu, kemudian mengisi dengan sifat-sifat mulia. Dan metode yang dilakukan adalah dengan metode riyadhah dan mujahadah. Lalu orang itu, kalau Allah menginginkan orang itu menjadi kekasihnya, maka orang itu akan diberi rasa cinta dalam hatinya. Kalau sudah ada rasa cinta dalam hatinya, naiklah dia ke puncak makom yang disebut dengan makom fana. Makom fana niki kula mensederhanakan kersane jenengan boten terlalu ribet dengan urusan ngeten niki. Kemudian tinggal dilihat saya berada di makom mana. Makom fana itu dia tidak melihat makhluk, yang dilihat fana dengan Allah. Bahkan kadang-kadang dia tidak sadar dengan dirinya sendiri. Sengketo itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah makom fana kata sengeten niki para rawuh, orang itu kemudian sampai-sampai mengatakan Allah tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah. Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar niku makomnya sudah sampai seperti itu. Lah bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, contoh dalam Al-Quran makom fana itu pernah terjadi pada perempuan-perempuan. Jadi yang gampang fana niku perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsiha qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kisah antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu cepat viral tersebar, sehingga kemudian perempuan-perempuan yang ada di Madinah itu sama-sama komentar. Jadi biasanya yang sering mengkomentari orang itu adalah boten usah diteruskan. Wa qala niswatun fil Madinah imra'atul azizi turawidu fataha. Perempuan aziz itu saya tidak tahu kok bisa-bisa namanya ini adalah Zulaikha, tapi dalam Al-Quran dirahasiakan kok malah tambah disampaikan. Allah sebenarnya merahasiakan setiap yang berbuat jelek itu oleh Allah dirahasiakan. Imra'atul aziz, perempuannya orang yang mulia. Al-aziz itu dalam tafsir itu kitfir al-aziz. Imra'atul aziz itu rabidu fataha, dia telah merayu budaknya. Gampangannya ngoten bapak-bapak. Qad syaghafaha hubba, dia telah tertutup dengan perasaan cinta butanya. Kemudian dihakimi dengan kata-kata inna lanaraha fi dhalalim mubin. Gampang sekali menghakimi. Kami melihat dia adalah perempuan yang dalam kegelapan, dalam dolal, kesesatan yang nyata, disesat-sesatkan oleh tetangga-tetangganya. Penyesatan yang dilakukan oleh tetangganya itu didengar oleh Imra'atul Aziz. Kemudian dia fa'arsalat ilaihinna, falamma samiyat bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah
ma hada bashara in hada illa malakun karim. Akhirnya Zulaiha atau Imra'atul Aziz begitu mendengar orang-orang melecehkannya, menghina dan menghakiminya, kata Imra'atul Aziz, mereka enggak tahu pada siapa saya tertarik. Akhirnya pingin diundanglah mereka bapak-bapak untuk datang ke istananya. Begitu sampai di dalam istananya, semuanya diberikan hidangan. Jadi kalau ngundang itu seharusnya ada hidangan. Harus ngundang kok nggak ada hidangannya, harus ada hidangannya. Kemudian wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, semua perempuan-perempuan itu diberi pisau. Sedang asik mereka ngoncei makanan buah yang ada di depannya. Wa qalat ikhruj alaihinna, Imra'atul Aziz itu berkata, Mas Yusuf silahkan masuk. Keluar dari kamar. Keluarlah Nabi Yusuf kayak di film-film bioskop dia, cureng. Begitu terjadi keluar orang setampan Yusuf, apa yang terjadi bapak-bapak? Falamma ra'ainahu akbarnahu, tatkala perempuan-perempuan itu melihat dengan mata, ra'aina itu melihat dengan mata, kalau nadhara itu melihat sambil berpikir, dengan mata telanjang melihat betapa tampannya Nabi Yusuf, mereka langsung akbarnahu. Yusuf itu kecil sebenarnya, tapi kemudian mereka menganggap besar Yusuf, akbarnahu. Reaksi tubuhnya fana langsung dengan ketampanan Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, ini kan sudah enggak melihat tangan karena fana dengan Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, dia potong-potong tangannya, diiris-iris bu, tek jatuh satu, tek jatuh dua, tek jatuh tiga, dan itu enggak terasa. Orang yang sudah fana itu tidak terasa sakit. Gampanganipun matur orang jadab niku lho bapak-bapak, dia enggak sadar dengan sekelilingnya. Atau kalau enggak jauh-jauh bapak-bapak, anak kita sedang asik main game nih, itu fana dengan gamenya, dipanggil kali jenengan boten pireng karena sudah kadung fokus dengan gamenya, dia gak melihat kanan kiri. Wa qatta'na aydiyahunna, kemudian mulutnya berkata, hasyalillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kalau teruskan, kalau sudah seperti itu, sampailah mereka di puncak bukit yang dinamakan Makom Fana. Lah Makom Fana itu bapak-bapak, ibu-ibu, dawuhipun Mbah Yai Jamal, kalau orang itu bertorikoh biasanya nggak lama di Makom Fananya, dia segera diturunkan, distabilkan oleh Allah ke makom yang disebut dengan Makom Baqo. Makom Baqo itu adalah makom di mana orang itu melihat makhluk, ia juga melihat Allah. Dan orang yang sudah sampai kepada Makom Baqo itu, dia tidak akan pernah melihat makhluk itu ansih makhluk, dia melihat Allah dalam setiap makhluk. Andai orang itu marah, maka dia melihat di dalam marahnya itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin niku malu sekali karena kulo matur kepada mursyid kaulo tentang sesuatu yang menurut kulo ada orang yang menjelek-jelekkan mursyid. Ngeten. Kulo matur, dawuhipun sederhana Pak, orang bijak itu tidak memikirkan hal yang kecil-kecil, tidak memikirkan hal yang tidak perlu dipikir. Bahlah ngono wae. Subhanallah. Jadi niku namanya orang yang sudah stabil mentalnya, karena dia melihat dalam setiap makhluk itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teruskan bapak-bapak, lah orang yang masuk pada makom fana kemudian distabilkan dalam makom baqo, itu pada awalnya orang itu diberi rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teruskan,
Wa man ahabballaha lam yu'thir alaihi syai'an. Siapapun yang mencintai Allah maka dia tidak akan mengutamakan sesuatu mengalahkan Allah. Sesuatu itu, syai'an itu tafsirnya min hawa nafsihi wa ghairiha, dari hawa nafsunya dan selainnya. Jadi para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, contoh sederhana, malam hawa nafsunya mengatakan tidur, Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad. Kalau orang itu mengutamakan Allah, pasti dia mengalahkan hawa nafsunya, dia memilih Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Faman ahabballaha ahabba ma ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai Allah, maka orang tersebut akan mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Wa ahabba man ahabbahullah, dan mencintai makhluk manusia yang dicintai, yang Allah cintai. Jadi ciri orang yang masuk dalam maqam mahabbah itu adalah dia mencintai Allah, dia mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, dia mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Selanjutnya wa abghada ma abghadahullah, dia diberi kemampuan membenci apa-apa yang Allah benci, dan dia diberikan kemampuan membenci makhluk yang Allah benci. Perhatikan para rawuh, cinta dan bencinya itu karena Allah. Gak seneng itu bukan karena orangnya, tapi karena memang Allah gak seneng dengan itu. Itu namanya orang sudah makomnya stabil. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama tasawuf dawuh, awwalu ma yaqdifuhu Allahu fi qalbi 'abdihi, yang pertama kali Allah lemparkan, Allah masukkan ke dalam hati seorang hambanya, alladzi yuridu ay yastafiyahu mahabbatuhu, di mana orang yang Allah berikan dalam hatinya itu rencananya Allah akan memilih orang tersebut, maka yang dimasukkan ke dalam hati orang pilihannya Allah itu adalah mahabbatuhu, perasaan mencintai Allah. Para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah yang ingin dipilih menjadi wali, yang ingin dipilih menjadi orang yang arif, yang dipilih menjadi mursyid, itu pasti yang pertama kali dimasukkan ke dalam hatinya itu adalah perasaan mencintai Allah di atas segala-galanya. Maka kemudian di hikmah yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak, wonten dawuh mekaten, kalau kamu ingin tahu seberapa Allah mencintaimu, maka tinggal kamu lihat raba hatimu seberapa besar cintamu kepada Allah. Kalau kamu ingin tahu seberapa besar dan dalamnya cinta Rasul kepadamu, maka enggak perlu kamu tanya ke orang lain, cukup kamu tanya dirimu sendiri seberapa besar cintamu kepada Rasulullah. Diteruskan, kalau kamu ingin tahu berapa besar cinta gurumu kepadamu, cukup kamu tanya seberapa besar cintamu kepada gurumu. Kalau diteruskan, kalau kalian ingin tahu seberapa besar cinta orang tuamu kepada dirimu, maka tanyalah hatimu seberapa besar kamu mencintai orang tuamu, mendudukkan mahabbah pada orang tuamu di dalam hatimu. Tidak bisa disalahkan apabila ada sahabat yang lebih dicintai oleh Rasulullah dibandingkan sahabat yang lain. Bukan karena Rasul yang membeda-bedakan, tapi karena cintanya orang itu lebih dalam dibandingkan yang lain. Jangan disalahkan apabila orang tua kita kok kayak-kayaknya pilih kasih.
yang ini dikasihi, yang ini tidak dikasih. Enggak, pada awalnya orang tua itu sama memperlakukan anaknya, tapi kalau ada anaknya yang lebih dicintai itu biasanya karena dalam hati anaknya itu cintanya kepada orang tuanya sangat besar. Inilah yang kemudian disebut dengan ibda binafsik, mulai dari diri, mulai dari diri. Pupuk kecintaan kita kepada Allah, maka seperti itulah Allah mencintai kita. Monggo diteruskan bapak-bapak. Fala yazalu yu'addil faraidah. Kalau orang itu sudah dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, maka orang itu orang gingsir-gingsir senantiasa yu'addil faraidah, melakukan ibadah-ibadah fardu. Wa yukthirun nawafil, wa yukthiru, dan ngakeh-ngakehake, memperbanyak an-nawafila, ibadah-ibadah sunnah. Wa yadhkurullaha, dan mereka dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Jadi berapa kita berzikir kepada Allah? Ya setingkat itulah diri kita di hadapan Allah. Bersyukur kalau kita, makanya kalau matur setiap pertemuan, hampir setiap pertemuan, kalau umur sudah seperti kita itu kayaknya sudah harus masuk thariqah itu bapak-bapak, ben teratur oleh zikir. Terus bapak-bapak, wa yukhalli nafsahu, mengosongkan dirinya dari sifat-sifat tercela, wa yuhalliha, dan menghiasi nafsunya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, yang disebut dengan takhliyah dan tahliyah. Hatta ahabbahu Allahu hubbahu, sehingga Allah mencintai orang tersebut dengan cintanya. Fa idza ahabbahu, apabila Allah sudah mencintainya, afnahu, maka Allah tempatkan orang tersebut di maqam fana. Fa idza afnahu, kalau sudah ada di maqam fana, abqahu, maka Allah menstabilkan hamba tersebut ke dalam makom baqo. Kalau sudah seperti itu, fasara abdan arifan waliyan lillahi ta'ala, maka jadilah seorang hamba itu arifan, ahli ma'rifat, arif, atau dalam bahasa yang lain wusul, wasil ilallah, waliyan, dan menjadi kekasihnya Allah. Jadi niku prosesnya bapak-bapak. Kalau ditarik dari belakang, kalau Allah ingin mengangkat seorang hamba menjadi orang arif, orang ma'rifat, menjadi wali, kekasihnya Allah, sampai kepada Allah, maka yang pertama dilakukan oleh Allah adalah memasukkan perasaan cinta ke dalam hati orang tersebut. Ma yaqdhifuhu Allahu fi qalbi 'abdihi alladhi yuridu an yastafiyahu mahabbatuhu. Kalau sudah masuk rasa hati, rasa cinta kepada Allah dalam hati, maka akan dibuktikan dengan terus menerus melakukan ibadah-ibadah fardu dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, sehingga kemudian orang itu dicintai oleh Allah. Monggo diteruskan. Niki kalau menemukan kata-kata niki, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa qala, lan berkata sapa Imam Al-Ghazali, Imamuna Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi Asy-Syaikh Ibnu Athaillah itu sangat mengagumi karya Imam Al-Ghazali.
Kulo kemarin ketika ke Tarim, di Tarim itu ternyata ihya itu enggak dibaca diartikan saja bapak-bapak, tapi diwaos katos wiritan. Jadi dibaca katos wiritan. Nah, Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali dawuh, al-arifu la yuhibbu illallah ta'ala. Orang yang sudah ma'rifat itu, walinya Allah itu, la yuhibbu illallah, dia tidak mencintai kecuali hanya Allah satu-satunya. Tidak ada dua dalam cintanya. Dia betul-betul mentauhidkan cintanya hanya murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kulo kali panjenengan zikir la ilaha illallah, orang arif itu mengatakan la mahbubah illallah. Kalau orang fana itu la maujudah illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Ini cirinya orang arif. Tapi karena Mbah Yai tahu makom kita itu belum sampai di situ, maka kalau wiridan syadziliyah itu yang dimasukkan dalam hati kita adalah la maqsuda illallah, la maqsuda illallah, la maqsuda illallah. Jangan dinaik-naikkan sendiri Pak, la mahbuba illallah. Itu akan naik dengan Allah nanti yang menaikkan. Jadi al-arifu la yuhibbu illallah, orang yang arif walinya Allah, orang yang ahli ma'rifat itu tidak mencintai illallah ta'ala kecuali Allah ta'ala. Fa in ahabba ghairahu, gimana dalam kehidupan sehari-harinya kalau dia mencintai selain Allah? Fa in ahabba ghairahu, kalau dia mencintai selain Allah, fa yuhibbuhu lillah, maka cintanya kepada sesuatu yang selain Allah itu cintanya karena Allah. Awas lo bapak-bapak, anak-anak kita jangan dimarahi kalau pacaran. Kenapa kamu pacaran? Saya mencintai dia karena Allah. Ya, nggak mungkin maksiat itu berarti kan maksiat, abghadah ma abghadahullah. Nah, terus kalau andai kita mencintai sesuatu, jangan hilangkan Allah. Orang arif itu mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh qad yuhibbul muhibbu abdal mahbub wa aqaribahu wa baladahu wa thiyabahu wa san'atahu wa tasnifahu wa kullama huwa minhu wa ilaihi nisbatuhu. Gampanganipun pematur, setiap yang mencintai itu mencintai selain Allah. Apapun yang dicintai itu bisa saja kerabatnya, mencintai tanah airnya, cinta pakaian, cinta perbuatan, pekerjaan, cinta karya tulisnya, wa kullu ma huwa minhu wa ilaihi nisbatuhu. Semuanya itu harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini kayaknya masih belum jelas, maka Imamuna Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan wa kullu ma fil wujudi sun'ullahi azza wa jalla wa tasnifuhu. Setiap yang ada itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah bapak-bapak kemudian orang yang sudah wali kepada Allah, dia tidak akan membenci anjing. Dia tidak senang kepada anjing. Kenapa? Karena dinisbatkan setiap yang ada itu nggak akan ada tanpa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan punya musuh. Kalau masih menganggap ada musuh dalam hidup ini, tereng wali bapak-bapak. Karena semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak akan orang itu jahat kepada saya kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enak bapak-bapak menghadapi hidup ini.
Wah, tapi niki langsung melompat jenengan mangke menjadi dikaplok itu yang alhamdulillah. Dan kalau terusakan Bapak, wa kullul khuluqi ibadullahi ta'ala, setiap khuluq atau budi pekerti juga hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Diperinci lagi bapak-bapak satu-satu. Fa in ahabbar rasul ahabbahu li'annahu rasulu mahbubihi wa habibuhu. Kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah, dan habibuhu, ya habibnya, kekasihnya Allah. Orang yang dicintai oleh Allah dan kekasihnya Allah, dan Allah sangat mencintai Nabi Muhammad, maka kita mengatakan ya Rasulullah, ya Habiballah. Karenanya cinta kita kepada Rasul itu bukan ansih cinta kepada Rasul saja, tapi kita mencintai makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Kita memuliakan Rasulullah karena Rasulullah adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu pertanyaan sederhana. Sebenarnya pertanyaan ini hanya ingin mempengaruhi pola berpikir kita. Makatan pertanyaan ini pun, kalau Muhammad itu betul-betul kekasihnya Allah, maka tentu dia akan dilahirkan di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut dengan al-ashhurul hurum. Kalau Muhammad itu betul-betul orang yang dimuliakan oleh Allah, maka pasti akan dipilih hari yang mulia untuk kelahiran Muhammad, yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Nyatanya Muhammad dilahirkan di bulan yang tidak terkenal, yang disebut dengan Rabiul Awal. Dia dilahirkan di hari Senin, bukan hari yang terkenal. Maka ngapain kamu mencintai orang yang lahir di bulan yang tidak terkenal, di hari yang tidak terkenal? Pertanyaan begini ini dijawab dengan sahih oleh seorang profesor Dr. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan begini, para rawuh, bukan karena bulan Muhammad menjadi mulia, tapi karena Nabi Muhammad bulan menjadi mulia. Bukan karena hari lalu Nabi Muhammad menjadi mulia, tapi karena Nabi Muhammad hari Senin menjadi mulia. Kulo kali panjenengan biasanya kemuliaannya itu keramat gandul. Tidak usah jauh-jauh bapak-bapak. Kulo didudukkan, diminta panjenengan duduk di sini. Kenapa bapak-bapak? Karena gandolan Mbah Yai Jamal. Semua makhluk selain Nabi Muhammad itu mulianya, ada yang mulia karena gandol kepada yang lain. Berbeda dengan Nabi Muhammad, bukan karena bulan Nabi Muhammad menjadi mulia, tapi karena Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal yang asalnya biasa-biasa saja menjadi mulia. Hari Senin menjadi mulia. Mekah niku mungkin sama dengan Sepanjang, Sidoarjo, Malang, Jombang, sami mawon. Tapi kemudian karena Nabi Muhammad, Mekah menjadi luar biasa mulianya, karena Mekah dipilih menjadi hari kelahiran, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Madinah niku asalnya Yasrib, kota tua, gelap, penuh dengan penyakit. Kerusakan moral sangat besar di Madinah. Begitu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, berubah Yasrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena Nabi Muhammad, Madinah menjadi bersinar.
Debu-debu itu bapak-bapak sama saja debu yang ada di Mekah dengan debu yang ada di tempat-tempat yang lain. Tapi debu yang pernah diinjak oleh Rasulullah berbeda dengan debu yang tidak pernah diinjak Rasulullah. Imam Al-Busiri itu bapak-bapak kalau ngaji burda setiap hari kalau ngaji sekitar 10 bait, burda itu kan hanya 160 bait. Mbah-mbah kita hafal burda itu. Semua yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad, Imam Busiri itu nangis. Bahkan tangisannya itu bercampur darah. Amin tadat kuri jiranim bidhi salami mazajtadam anjara min muqlatim bidami. Apakah hanya karena kamu ingat tetanggamu yang ada di Salam? Tetanggamu yang ada di Salam itu yang kamu, apakah karena tetangga itu kamu sehingga nangis terus menerus? Mazajtadam anjara min muqlatim bidami, dari kelopak matamu keluar air mata bercampur darah kerinduan. Di Salam itu adalah kota yang ada antara Mekah dan Madinah. Apakah karena tetangganya itu? Tentu bukan bapak-bapak. Tapi karena tetangga itu pernah bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para rawuh, orang-orang yang kasyaf itu, kadang-kadang kalau ke Mekah, ke Madinah itu tahu tempat-tempat yang pernah diinjak oleh baginda Rasul, sehingga dia kadang-kadang memilih melangkah itu nggak berani nginjak tempat yang pernah diinjak oleh Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, niku yang selanjutnya, monggo. Kemudian ada pertanyaan begini, yang ditulis bukan pertanyaan. Ramadan Buti nulis mekatan saya, Allah sengaja membebaskan Nabi Muhammad dari pengaruh makhluk, sehingga ketika Nabi Muhammad berada di dalam kandungan, abahnya wafat. Ketika beliau lahir umur 5 tahun kila 6 tahun itu ibunya wafat. Kok nggak kasihan ya Allah pada Nabi Muhammad? Beliau mengatakan betapa Allah sangat memuliakan Nabi Muhammad dan sangat menjaga masa depan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan perlindungan, maka orang-orang akan mengatakan Nabi Muhammad hebat karena dibimbing langsung oleh ayahnya yang hebat. Nabi Muhammad penyayang, lembut karena dia dibimbing oleh ibunya yang lembut. Betul abahnya hebat, ibunya hebat, tapi Allah ingin memutus rantai ini dari Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah langsung yang mendidik saya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita kan biasanya kalau kemarin niku niki sekedar action sebenarnya. Kalau pingin niru Mbah Yai Jamal, wonten salah satu maulidan kulo niku perut sakit. Sebenarnya kalau berangkat bisa juga kulo. Terus karena padatnya jadwal kulo niku lagi muter-muter gitu. Kulo WA yang ngundang kulo niku, tapi bukan rutinan, Pak. Mas, boleh ndak saya minta maaf? Saya nggak kuat berangkat, murus saya, muter-muter saya. Terus Kiai, gimana pengajian? Orang-orang sudah kumpul mangke jak daisa. Kulo kirim ge anak kulo yang pertama. Niki caranya Mbah Yai Jamal mendidik anak-anaknya. Kulo contoh, kulo bilangi anak kulo, Mas berangkat ya, badali abah ngaji. Loh gimana Mbah? Wah sudah sebisanya, bismillah, saya dulu diperlakukan begitu oleh Mbah sampean, maka sekarang saya perlakukan sampean seperti itu. Berangkat abah ridho. Masa muridnya Habib Umar gak berani. Tapi kalau WA ke panitia niku, insya Allah anak kulo sakit,
karena sanad gurunya lebih tinggi dibandingkan kulo. Anak kulo niku pernah menjadi muridnya Mbah Maimun, pernah menjadi muridnya Mbah Gusmus, pernah menjadi murid langsungnya Mbah Yai Jamal, pernah ngaji 1 tahun di Pak Quraisy Shihab, Pak Nasaruddin Umar, kemudian berangkat ke Tarim 4 tahun ngaji ke Habib Umar. Jadi gandol Pak, gandol niku untuk meyakinkan yang ngundang niku. Oh nggih Yai, matur nuwun, berangkatlah anak kulo ngaji. Lah kulo kali panjenengan biasanya mulia karena didikan orang mulia, tapi Nabi Muhammad dilepas dari semuanya itu sehingga orang lain akan mengatakan Nabi Muhammad itu betul-betul mulia karena memang Nabi Muhammad dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang memberikan akhlak pada Nabi Muhammad, lalu Allah sendiri yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sengaja Allah memutus Nabi Muhammad dari abahnya, dari ibunya, karena Nabi Muhammad tumbuh berkembang di bawah didikan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pendidikan yang lebih sempurna dibandingkan dididik langsung oleh Allah. Berbeda bapak-bapak kalau dididik makhluk. Pernah jenengan pireng bait ngeten, wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru, wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu, wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru. Musa yang diasuh langsung oleh malaikat Jibril, akhir dari perjalanannya adalah kafiru, dia kafir karena dia mengaku sebagai Tuhan yang disebut dengan Musa Samiri. Sebaliknya, wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu, Musa yang dididik langsung oleh Fir'aun malah mursalu, dia diutus oleh Allah. Jadi kadang-kadang hidup ini ikut dididik langsung Jibril, tapi kok koyok ngono, dididik langsung oleh Fir'aun kok koyok ngono, karena memang Allah yang menghendaki lah Nabi Muhammad lepas dari pendidikan-pendidikan itu dan pendidikannya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, ya Allah, anak-anak kecil paling tadi kan setingkat MTS atau SMP, tapi suaranya bagus, terbangannya rancak, kok kayak sudah profesional gitu. Tadi yang sholawatan nggak sadar kalau geleng-geleng gitu, nggak sadar kalau sambil geleng-geleng tubuh. Jenengan kan ikut geleng-geleng tadi, boten? Jenengan pernah pireng bait niki bapak-bapak, alam taraha wa qad madad khutaha wasalat mimmada mi'iha sahaib. Alam taraha, apakah kamu tidak melihat unta-unta tersebut, qad maddat khutaha, yang telah betul-betul memanjangkan langkah-langkahnya, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang mundur ke belakang, dengan riangnya mereka berjoget. Jadi unta niku berjoget king nopo? Karena sudah dekat dengan Nabi Muhammad, karena sudah akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mau sholawat kok kita geleng-geleng, gelengan itu adalah refleks dari rasa senang. Geleng-geleng itu refleks dari rasa cinta. Yang kulo khawatir kalau pas sholawatan tidur nih kulo, berarti kalah kaleh. Nggak enak Pak kalau begitu. Para rawuh yang sangat kula pun mangke diterus-teruskan tambah belarah Bapak-bapak Ibu. Di awal sudah, orang yang tertidur itu juga tidak bisa tidur kecuali ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kula muliakan, monggo di terakhir. Selanjutnya, wa in ahabba ta'aman. Jadi para kuliner ini,
orang-orang yang senang kuliner itu. Dalilnya ini, wali-wali di Kufa yang ahli kuliner itu. Wa in ahabba ta'aman, apabila seseorang itu mencintai makanan, fali annahu yuqawwi markabahu alladhi bihi yasilu ila mahbubihi wa a'nil badan. Dia senang dengan makanan karena makanan itu akan menguatkan badannya, di mana badannya itu sebagai kendaraan untuk sampai kepada yang dicintai, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi eman bapak-bapak nih jenengan makan penyetan di depan niku, penyetan yang antrinya sampai viral-viral niku. Kalau pernah kalian istri makan tengeriku tapi pas bukan pengajian, jadi lewat tengeriku terus nyoba tengeriku. Lah kalau pas ningali ngoten niku kata Mbah Jamal kan diajari, ini ciptaan Allah, ini Lombok ciptaan, wah kesuwen nih ngoten niku. Gak makan-makan. Jadi kalau kita makan, maka mencintai makanan itu jangan lepas dari Allah, karena dengan makan badan menjadi sehat, dan badan ini adalah kendaraan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng dengan nopo nggih mobil yang bagus, boten nopo-nopo, karena mobil ini yang akan digunakan untuk ibadah. Jenengan pernah pireng yang sering disampaikan oleh Habib Umar Mutahhar niku, mamata fi batnihi atharul qahwa dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal kemudian begitu mati dilihat di dalam perutnya ada bekas kopi, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Niku riyen Mbak, riyen. Karena orang dahulu niku ngopi karena memang dia cinta kopi, pecinta kopi, sebab kopi ini yang membuat matanya tidak ngantuk sehingga dia bisa berzikir sebanyak-banyaknya. Sakniki kan sami nopo sakniki nih, wong kafe teng pundi-pundi, kadang-kadang sambil gitaran, sambil nopo-nopo. Wa in ahabbad dunya, ini dalilnya ibu-ibu shopping, tuku antam. Sakniki sing paling terkenal niku harga antam, Mas Antam. Padahal boten gadah yatra mados Mas Amta. Pengumuman Bapak-bapak. Sekitar 4 tahun yang lalu, oh ada juragan antam napa? Kalau terusaken. Sekitar 4 tahun yang lalu niku mursyid kaula niku rawuh ke tambak beras. Kuatah kula kali derek-derek niku. Kali santri-santri senior yang diundang oleh Bu Ida niku. Matur ngeten. 4 tahun yang lalu. Suami-suami itu gajinya jangan dihabiskan, tukokno emas cilik-cilik. Dulu Pak, dulu itu sebelum emas naik, engkau nih cilik-cilik akeh tukar dengan yang besar. Terus begitu, mikir. Sayangnya karena hati ketutup, enggak dilakukan itu Bapak-bapak. Begitu emas naik ke level 2000, ya Allah, andai dulu langsung beli emas. Salahmu dawe mursyid gak dilakukan. Pun Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahabbad dunya, apabila orang tersebut mencintai dunia, fali annaha zaduhu ila mahbubihi, karena dunia itu adalah bekal menuju zat yang dicintai, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senang traveling, yang senang rekreasi. Wa in ahabban nadharah, apabila orang tersebut cinta dengan pemandangan atau melihat, ilal azhari wal anhari wal anwari was suwaril jamilati, dia senang melihat bunga-bunga, dia senang melihat sungai yang mengalir gemerincik, dia melihat senang terhadap cahaya-cahaya, dia sangat senang terhadap sesuatu yang indah-indah. Jangan berhenti di situ.
Orang yang makrifat itu pasti mengatakan fali annaha son'atu mahbubihi, karena semuanya itu adalah ciptaan kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang disandarkan kepada Allah pasti akan dicintainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula kinten niki ingkang saged dalem sampai akan ada waktu sekitar 5 menit untuk ngobrol kali kula menawi badhe wonten tanya jawab. Wonten nggih. Ibu-ibu wonten apa wonten? Jadi kalau ada bapak-bapak gara-gara dikasih makan kok marah-marah, ya pancen jauh dari wali. Kalau tutup, ada bait yang sangat indah, tapi tuannya para penyair itu Al-Imam Al-Busiri. Kemarin Syawal kula sowan ke makomnya. Sayyidul Madih itu adalah Imam Busiri. Kemudian ada penyair-penyair yang sangat hebat menulis syair. Salah satu syair yang indah itu yang diviralkan oleh Mustafa At-Tabs itu. Iku ngeten. Wa ajmalu minka lam tara qattu aid wa atyabu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Kemudian qamarun wa ajmalu minka, yang lebih tampan dibandingkan kamu Muhammad, lam tara qattu ainun, tidak pernah mata itu memandang. Jadi tidak ada yang lebih tampan dibandingkan Nabi Muhammad. Wa atyabu, wa fi riwayatin wa ahsanu, wa atyabu minka lam talidin nisa, yang lebih bagus dibandingkan kamu, lam talidin nisa'u, tidak pernah ada perempuan yang melahirkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan oleh Allah mubarra'an min kulli aibin, lepas bebas, tidak ada cacat sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan pesananmu. Itu gambaran Nabi Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau syair itu indah, syair itu enak, syair itu bagus, bukan karena penyairnya, bukan karena bait-baitnya yang indah, tapi karena di dalam bait itu ada terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, terakhir niki pernah kula sampaikan dalam pertemuan maulud yang lalu. Kemarin kula ngaji di daerah Kediri, wadah sangat yang ngaji, terobnya niku wageng, tapi anehnya setiap terob niku Mas Didi semuanya itu ada gantungan-gantungan, wonten panci, wonten niki, wonten niki, wonten niki. Ini kan hanya kampus-kampus yang tidak pernah diganti sudah berapa tahun. Seharusnya kalau maulid begini diturunkan dulu, kampus-kampus ini diganti dengan dolar apa ini. Kalau ngaji niku geleng-geleng, yainya sampun sampun pesan-pesan, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak jamaah jangan ngambil itu sebelum saya sholawati ya. Akhirnya kalau ngaji, alhamdulillah ngaji sek tenang bapak-bapak. Begitu selesai ngaji, belum disolawati oleh kiainya langsung brol. Kalau jadi ingat di Madura, ya Allah, masa kecil saya itu di Madura itu kalau mauludan niku bapak-bapak ibu-ibu
mulai ba'da subuh sampai jam 10 niku muter sekampung niku, karena maulid di Madura niku boten maulid yang kayak di Jawa. Di Jawa itu kan kalau maulid disatukan di musola, disatukan di masjid sae, disatukan di lapangan sae, tapi akhirnya rumahnya nggak ada maulid. Tengeriku maulid niku semua rumah niku di maulidi bapak-bapak, baca maulid. Mantun niku masya Allah langsung rebutan hidangan yang ada di situ. Tapi rebutan es tuh dikresek gini. Begitu menjelang duhur datang ibu, kula niku geleng-geleng. Nah cek akeh gawe opo iku lho Bu. Sing asik niku rebutannya bapak-bapak. Itulah metode orang tua kita agar anak kita terkenang, terkesan dan mau datang ke maulid. Tapi di samping itu, kenapa maulid itu harus diadakan di rumah-rumah? Menurut kula sebelum maulid ini selesai, jenengan kedah ngawontenaken maulid di rumah masing-masing. Keng napa? Mengundang Rasulullah masuk ke rumah kita, walaupun hanya 5 orang. Undang Rasulullah dengan kata-kata marhaban. Kenging napa? Ingat dawuhipun Syekh Abil Hasan Asyadili ketika beliau berkata kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, lihat Rasulullah berhenti khutbah karena mendatangi pohon kurma yang menangis karena rindu kepada kanjeng Nabi. Wa atakal audu yabki wa tadallal baina yadaika. Lah pohon saja rindu kepada kanjeng Nabi, Nabi turun menghampirinya. Jangan kalah ya nak dengan pohon. Undang Rasulullah ke rumah kalian semua, kata Syekh Abil Hasan Asyadili. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Nabi sampai di Madinah itu, sahabat Ansor itu berdiri di depan rumah masing-masing setelah rumahnya dibersihkan, sambil berkata, ya Rasulullah tolong masuk ke rumah kami walau sebentar, ya Rasul tolong injak tanah kami, tolong wes pokoknya. Semua menawarkan diri untuk dimampiri oleh baginda Rasul. Tapi Rasulullah berkata, mohon maaf saya tidak bisa menghampiri semuanya, tapi tak manut pada unta saya. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, unta niku terus berjalan di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, berhenti ndeprok, dan kemudian Rasulullah nginep di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau di kitab-kitab seperti Tambihul Ghafilin, Durratun Nasihin, itu karena tawaduknya Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi kalau mendapatkan keterangan di kitab sirah, sebenarnya bukan hanya karena tawaduknya Abu Ayyub Al-Ansari, tapi dulu mbah-mbahnya Abu Ayyub Al-Ansari ketika membangun rumah itu, niatnya mudah-mudahan rumah ini kelak, didatangi dan diinepi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, niki sebenarnya contoh sederhana. Kalau panjenengan mau bangun rumah, harus punya niat, rumah ini saya perbaiki dengan bagus biar rumah ini bisa ditempati, dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin antas, mari sareng-sareng bapak-bapak. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Sareng-sareng ya Rasulullah ya Rafi ni wad daraji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Diikuti ibu-ibu, bapak-bapak, karena doa ini adalah doanya Nabi Daud yang disampaikan oleh Rasulullah agar dijadikan doa kita. Allahumma inni as'aluka
hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid wa minal ma'il barid. Allahumma inni nas'aluka husnal mahabbah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka kamalal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.